Dea, silahkan memimpin doa. Before we start the lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Deep breathing, please. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengetes apakah kalian masih semangat apa tidak di siang hari ini, saya ingin coba nih ya, untuk mengetes tingkat kefokusan kalian seperti apa hari ini. Dito, saya minta kamu menyebutkan warna dari yang ada di sebelah kiri ini ya, ke bawah, bukan kata, ya, siap? Ya. Iya, berarti Dito masih fokus ini. Luar biasa, berarti anak-anak kelas Fathahila ini meskipun sudah siang tapi ternyata semangatnya masih pagi. Ya, kenapa kok saya meminta kalian untuk melatih fokus? Ya, karena materi kita hari ini adalah tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tetapi untuk hari ini, sebelum kalian membaca, ada baiknya jika kalian memilih dulu mana yang termasuk fiksi, mana yang termasuk non-fiksi. Jadi di pembelajaran hari ini, kalian akan menelaah unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi beserta perbedaannya. Sebelum kita masuk ke menelaahnya, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian kenal dengan artis ini? Kalau kalian kenal dengan Maudy Ayunda ini, dia diterima di 2 universitas yang terkenal ya. Dan ini disebabkan karena dia suka membaca buku ini, hobi membaca. Terus gimana Bu, bagi kita yang mau membaca buku aja males gitu. Nah, bagaimana ya caranya ya? Satu saran, dan ini hasil pemikiranku. Mulailah dari masa muda, bahkan sekarang, untuk menyukai dan rajin membaca. Vanessa, apakah kamu suka membaca buku? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tuh kok tidak suka membaca buku? Kalau menurut saya itu, kalau membaca buku itu kayak membosankan, Bu. Kadang kalau kalian tuh nggak suka itu karena kalian tidak begitu menyukai dengan buku itu. Jadi kalian tuh merasa malas gitu kan. Nah, supaya kalian tidak malas, kita bedakan dulu deh. Mana yang termasuk fiksi dan mana yang termasuk non-fiksi. Kalau dilihat dari judulnya, manakah yang termasuk buku fiksi? Siapa yang tahu? Dilan. Iya, Dilan. Dilan termasuk fiksi. Hujan di bulan Juni termasuk fiksi, gitu ya? Kenapa kalian pilih Dilan dan Hujan di bulan Juni sebagai buku fiksi? Ada yang tahu alasannya? Karena ceritanya Ada yang tidak tahu? nyata. Karena ceritanya tidak nyata. Tidak nyata ya? Iya. Kemudian kalau kalian lihat yang ada 2 itu, Mantapu Jiwa dengan buku Anti Malas dan Suka Menunda. Berarti termasuk apa itu? Non-fiksi. 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 Kenapa kalian menyebut itu sebagai non-fiksi? Nyata, Bu. Karena berdasarkan Karena dari kisah nyata. Berdasarkan pengalaman nyata. Nah, supaya kalian lebih paham lagi yang mana yang fiksi. Kalau tadi kan dari sampulnya ya, kalau dari sampulnya seperti itu. Mungkin dari kutipan ceritanya. Apakah kalian yakin dengan jawaban kalian tadi? Coba kalian baca dulu 2 kutipan ini. Ya, saya beri waktu kalian 5 menit untuk membaca 2 kutipan ini. Silakan dibandingkan. Sudah 5 menit? Apakah sudah selesai membacanya? Silakan disiapkan ballpoint dan buku tulis bahasa Indonesia ya. Silakan. Nah, dari 2 kutipan ini saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Di sini ada A, B, C, D. Silakan dijawab berdasarkan itu tadi, berdasarkan bacaan tadi ya. Untuk kutipan bacaannya bisa kalian lihat di grup ya, di WA grup. Silakan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah?
Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, jika sudah selesai, silakan hasil kalian itu nanti kalian foto dan kalian kirim di Google Classroom sesuai dengan tanggal hari ini ya. Baik, anak-anakku, setelah kalian mengerjakan tadi, ya, kalian kan sudah membaca, ya kan? Kalian sudah membaca, sudah membandingkan dua kutipan tadi. Unsur buku fiksi apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Leo. Buku fiksi judulnya menarik. Tokoh dan ceritanya tidak nyata. Heeh. Judulnya menarik. Judulnya menarik. Kalau Arifah Cindy, apakah pernyataan Leo tadi kurang atau mungkin sudah benar atau gimana? Coba Cindy, kemukakan. Kurang benar. Sampul buku, Iya. pokok bab buku, judul bab dan Iya. subbab, tema, penokohan dan perwataan, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Itu dari Cindy. Bagaimana? Apakah jawaban Cindy tadi sudah benar atau masih ada yang kurang? Iya, tadi angkat tangan ya, Adis ya? Tambahnya ada majasnya. Oh, ada majasnya. Iya, ada majasnya juga ya berarti ya. Gitu. Oh, Sofia. Tadi saya juga angkat tangan ya, Sofia ya? Iya, silakan ditambahkan. Memuat hal-hal yang bersifat imajinatif. Memuat hal-hal yang bersifat imajinatif. Coba yang non fiksi, adakah yang tahu unsurnya apa saja? Bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Siapa ini? Yang ingin coba? Iya. Fadea, silakan Fadea. Bagaimana? Nanti setelah itu Vanessa ya. Isinya berupa fakta. Kalau Vanessa, bagaimana menurut Vanessa? Judulnya sesuai isi, Bu. Judulnya sesuai dengan isinya ya? Bu Iya, silakan Alia. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Bahasanya? Formal. Ya. Kalau dari Alia sendiri bilangnya bahasanya formal. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi siapa yang angkat tangannya? Oh, Fajar ya. Silakan Fajar. Bahasanya bisa baku dan bisa tidak. Apakah seperti itu ya? Coba kita simpulkan bareng-bareng. Apakah dari jawaban kalian itu sudah benar? Nah, tadi ada yang menjawab bahwa buku fiksi itu dari sampulnya, Bu. Sampulnya, kemudian ada yang bilang tokohnya itu tidak nyata. Terus bahasanya itu bahasa baku kadang tidak. Ada alurnya, ada temanya. Ya, jawaban kalian tadi sebagian besar sudah benar. Yang buku non fiksi itu kurang lebih hampir sama, ada sampul, ada pokok bab, ada judul ya. Hanya saja kalau di buku non fiksi itu biasanya lebih nyata. Kalau ada yang menyampaikan tadi bukunya lebih ini sesuai dengan isinya, Bu ya. Misalkan kalau isinya itu tentang menanam bunga. Nah, itu misalnya di sampulnya langsung cara menanam bunga. Kemudian di situ juga bahasanya yang digunakan tadi yang bilang bahasanya formal, Bu ya. Rata-rata bahasanya formal, tapi kalau ya juga sih dalam bukunya juga, kalau bukunya non fiksi yang isinya tentang remaja, biasanya bahasanya itu bisa menggunakan bahasa gaul yang menyesuaikan dengan remaja, tetapi intinya bahasa itu mudah dipahami. Kemudian tentang sistematika penulisannya ya, itu sangat diperhatikan. Nah, kalau kalian sudah melihat buku melihat unsur-unsurnya, perbedaannya tentang unsur non fiksi dan fiksi, sekarang bisakah kalian membedakan antara buku fiksi dan non fiksi? Apa sih perbedaannya? Siapa yang tahu ya? Silahkan. Ya, Sofia dulu ya. Sofia dulu, setelah itu nanti Ian ya. Sofia, silakan. Buku fiksi isi cerita dan tokohnya hanya khayalan, sedangkan buku non-fiksi isinya nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Seperti itu. Apakah jawabannya Sofia itu sudah benar? Buku fiksi penggunaan bahasanya bebas, kalau buku non-fiksi harus sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi? Mungkin Ian sudah siap dengan jawaban? Buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Sementara buku ditulis berdasarkan Kisah nyata, oh gitu.
Sebagian besar sudah benar. Jadi kalau buku fiksi itu memuat hal imajinatif, kemudian isinya tidak mutlak ya, bahasanya santai, bersifat konotatif tadi yang katanya Vanessa Mulek tadi, kemudian sistematikanya itu ya sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian tujuannya itu untuk mempengaruhi emosi. Jadi kalian membaca buku fiksi itu kadang emosi kalian diaduk-aduk gitu. Terus ada pesan moralnya juga. Kemudian di sini ada perbedaannya, yaitu kalau buku fiksi itu bahasanya, kalau non fiksi ya maaf, kalau non fiksi itu bedanya bahasanya lebih formal, dan tadi seperti yang katanya Vanessa tadi, bahasanya langsung Bu ya, denotatif ya namanya. Kemudian bersifat fakta. Tadi juga Ian juga menyatakan buku non fiksi itu nyata gitu kan. Nah, kemudian berbentuk tulisan ilmiah populer, kemudian menyempurnakan penelitian atau temuan yang sudah maupun penelitian baru. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sebenarnya apa sih yang kalian pelajari hari ini tadi? Ada yang tahu? Kita simpulkan bersama-sama. Ya, Cindy, bagaimana apa yang dipelajari hari ini? Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Terus apa lagi, Adis? Unsur buku fiksi dan non-fiksi. Apakah ada pertanyaan terkait diskusi kita tadi tentang unsur, tentang perbedaan? Itu apa sih yang ingin kalian tanyakan? Ya, siapa ini? Oh ya, Sofia. Silakan Sofia kalau ingin bertanya. Bagaimana jika saat baru membaca buku, kita mulai bosan dan mengantuk? Iya, Ian. Ian mungkin punya solusi. Silakan, Ian. Sebaiknya sebelum membaca kita cari dulu bacaan yang menarik untuk kita, seperti komik, cerpen, atau buku motivasi. Itu Sofia ya. Tadi ada yang sudah di solusinya dari Brilian Meiko. Ternyata kalau kamu tuh biar kamu tuh nggak males, biar nggak ngantuk, coba cari buku yang kamu sukai dulu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Selain Sofia tadi? Ya, Cindy, silakan bertanya Cindy. Atau menanggapi. Buku apa saja yang kita baca jika ingin sekolah di luar negeri? Nah, kayaknya Cindy ini karena melihat Maudia Yunda tadi ya, terus tiba-tiba terinspirasi pengen ke luar negeri. Ya, sip. Bagus. Ada yang ingin mencoba memberikan solusi? Atau yang sama mimpinya ya Fadia? Kayaknya mimpinya sama ini. Menurut saya, sering membaca buku yang kita sukai dan banyak membaca buku motivasi yang sesuai remaja. Jadi sering-sering baca buku motivasi ya. Buku Mantap Jiwa tadi kan tentang pelajar yang bersekolah di luar negeri ya lah, itu bisa kalian contoh. Jadi motivasi, buku motivasi seperti itu bisa kalian contoh. Oh, ternyata jalan menuju sekolah di luar negeri itu seperti itu. Itu tadi yang kita pelajari ya. Jadi untuk tadi tugas kalian yang sudah kalian kerjakan, ditunggu nilainya di Google Classroom. Dan untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian akan membaca sebuah buku. Kemudian nanti kalian akan meringkas dan membuat peta konsep. Ya, sebelum kita mengakhiri Google Meet hari ini, saya minta untuk Fadia memimpin berdoa dulu. Before we leave the Meet, let's pray together. Finish. Tetap patuhi protokol kesehatan karena ini masih masa pandemi ya. Jangan keluar rumah jika kalian tidak perlu ya. Keluar rumah pun juga harus hati-hati, harus selalu patuhi 5M ya. Seperti itu, sampai bertemu di Google Meet selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.